Assalamualaikum, halo semua, apa kabar? Welcome back to my YouTube channel. Jadi video kali ini mungkin lebih santai ya. Hari ini aku bakal kayak mau story aja gitu, kayak berbagi story aja. Dan aku hari ini mau ceritain tentang acne story, tentang jerawat aku dulu gimana. Dan langsung aja kita ke videonya. Oke, jadi di awal aku berjerawat itu aku mau ceritain dulu kenapa aku berjerawat dan kapan aku berjerawat. Jadi awalnya waktu itu yang jerawat aku yang muncul udah lumayan banyak itu di tahun 2013 pada saat aku kelas 2 SMP. Itu udah lama banget dan masih ini ya, masih kecil banget kan, masih remaja banget untuk jerawatan banget mukanya. Dan sebenarnya aku nggak bisa bilang ini kayak parah banget, mungkin masih ada ya di luar sana yang parah dari aku, tapi kayak waktu itu ini tuh ngeganggu aku dan ngeganggu tentang insecurity aku juga gitu. Jadi kayak aku mau sharing di sini untuk lebih jelasnya, aku lebih mau sharing aja ke kalian gitu kalau aku punya jerawat yang lumayan waktu itu. Nah, jadi di kelas 2 SMP itu aku kan kayak masih belum tahu apa-apa ya tentang perskincarean, tentang perawatan kulit. Jadi kayak aku cuek aja gitu kan, kayak cuek-cuek aja. Dan makin kesini dan aku juga baru sadarnya itu kalau aku jerawatan itu dikarenakan waktu itu aku kan suka banget sama seni kayak tari gitu ya. Aku suka ikutan nari gitu di sekolah, dan itu aku lakuin sejak aku SD waktu itu. Dan aku suka ikut grup tari gitu. Jadi kan kalau grup tari itu kan dia di make upin makeup dewasa kan, sementara kita masih kecil gitu, masih kayak dini banget untuk make upan. Nah terus aku nggak tahu dong, aku kira ya kayak nggak apa-apa kan nanti dibersihin. Dan waktu itu pun karena memang udah keseringan banget kayak sebentar-bentar ada pentas seni gitu kan, jadi kayak sebentar-bentar aku make upan, di make up. Dan make up nari itu kan kalian tahu sendiri, mungkin ada yang juga udah ikut, itu kayak tebal banget kan, nggak yang tipis, karena kalau tipis kan bakal luntur kan karena kita berkeringat nanti nari gitu kan. Jadi kayak tebal banget. Dan aku waktu ngebersihnya itu aku nggak tahu apa, cuman aku dikasih tahu sama mama aku kalau harus dibersihin gitu kan, harus dibersihin, jangan sampai ada sisa. Tapi aku kayak ngebersihnya ya udah aku pakai pembersih biasa aja, terus kayak mungkin tuh nggak bersih sih menurut aku. Dan aku asal-asal aja ngebersihnya karena aku memang nggak tahu tentang untuk ngebersihin muka, ngerawat kulit itu aku nggak tahu sama sekali waktu itu. Nah, jadi seiring dengan aku sering ikut-ikutan nari, terus aku di make upin terus, dan aku nggak ngebersihin kulit aku gitu. Sebenarnya salah aku sendiri sih, aku nggak ngebersihin dengan bagus kan kulit aku gitu kan. Sebenarnya nggak apa-apa kalaupun kita pakai makeup tapi nggak dibersihin kan bagus, itu kan nggak apa-apa sebenarnya. Cuman ya aku kayak asal gitu. Jadi makanya di tahun 2013 pada saat aku kelas 2 SMP itu jerawat aku udah mulai banyak dan udah mulai nggak bisa ditutupin dengan apapun, udah nampak kasar banget, dan itu ngeganggu aku banget sih. Nah, jadi singkat ceritanya, aku kan kayak makin hari itu makin resah kan sama jerawat aku, kayak cari-cari cara gitu untuk gimana sih ngehilanginnya, dan cari-cari googling juga kan pastinya. Karena waktu itu kan aku kayak udah remaja, udah mau bahkan udah mau SMA juga, waktu masih jerawatan juga. Dan aku juga pokoknya gimana pun cari cara ada obatnya gitu kan. Tapi aku nggak berani untuk kayak ke dokter kulit, aku nggak berani dulu karena memang nggak separah itu sih, aku masih bisa ngontrol gitu. Dan waktu itu aku cari apapun gitu, aku pernah pakai Wardah itu ya, Wardah Acne series itu aku series kayak lengkapnya itu, satu paketnya itu udah pernah pakai juga, belum ampuh juga. Terus aku juga pernah pakai sabun cuci muka kayak Oriflame, terus pelembabnya juga, tonernya juga waktu itu pernah pas aku udah SMA. Dan itu juga belum ampuh juga, aku masih mencari juga. Aku juga coba pakai masker gitu ya. Dan waktu itu aku pakai masker bubuk coklat
mungkin bubuk coklat murni ya, tapi aku lihat sih kalau dengan masker bubuk coklat itu agak lumayan mereda, tapi nggak yang mereda banget. Jadi waktu itu aku kayak nggak mau pakai lagi gitu, karena efeknya tuh nggak terlalu ngaruh banget sih, walaupun ada sedikit gitu. Dan aku juga pernah pakai tea tree oil yang udah aku ceritain sih di video sebelumnya tentang tea tree oil. Sebenarnya tea tree oil itu bagus banget, tapi untuk yang jerawatnya sebiji 2 biji gitu. Jadi kalau jerawat yang penuh itu udah nggak ampuh lagi sih sama The Body Shop tea tree oil itu. Nah terus aku nggak berhenti di situ aja sih, aku tetap nyari. Waktu itu aku udah kayak kelas 2 SMA waktu itu, dan jerawat aku masih ada juga, masih lumayan, dan aku mencoba untuk ditutupin pakai apa tuh namanya, pakai BB cream aja tuh nggak ampuh untuk hari-hari aku mungkin keluar gitu kan, nggak ampuh, tetap masih kelihatan gitu jerawatnya. Dan aku waktu itu kayak aduh ini gimana gitu kan, kayak bingung mau cari ini apa obatnya gimana gitu kan. So jadi yang pada akhirnya ya memang ada saat-saatnya aku kayak mau nyerah aja gitu, ya udah dibiarin aja. Aku kira nanti mungkin seiring aku udah gede gitu, udah beranjak dewasa, bertambah umur, mungkin udah hilang sendiri gitu kan. Dan ternyata itu salah banget. Bahkan itu jerawat aku tuh kayak makin numbuh aja gitu, subur gitu kan. Mungkin karena hormonal aku juga, aku kayak banyak hormon. Terus aku juga kayak apa tuh namanya, suka kayak apa-apa tuh jerawat tumbuhnya gitu kan. Jadi ya udah aku kayak nggak tahu sih mau gimana lagi. Tapi tetap setelah aku kayak sempat nyerah, aku tetap nyari lagi sih apa obatnya gitu. Nah terus jadi aku kan udah kuliah nih, udah tahun 2017 waktu itu aku masuk perguruan tinggi, dan masih jalan aku masih sama sih, masih kayak dulu. Tetap nyari juga, nggak nyerah. Wah kuncinya nggak nyerah deh, nggak nyerah sama apapun yang ingin kita capai gitu kan. Dan waktu itu tetap cari, dan singkat ceritanya pada awal 2019 aku tuh kayak udah nemuin ya, alhamdulillahnya udah nemuin obat yang ampuh untuk ngobatin jerawat aku yang lumayan di wajah aku ini. Dan aku udah nemuin apa obatnya gitu kan. Kayak sebenarnya ini aku nggak rekomendasiin sih sama kalian. Aku juga di awal pakai itu kayak takut juga gitu kan pakainya, bisa nggak ya, bahaya nggak kan. Jadi ini tuh adalah apple cider vinegar atau cuka apel ya, yang udah waktu itu lagi booming kan, booming banget, bisa ampuh ngobatin jerawat. Sebenarnya ini nggak dianjurin banget ya untuk pakai di kulit, karena ini bahannya agak berbahaya ya, agak keras untuk di kulit kita. Jadi aku juga waktu itu kayak hati-hati juga pakai ini si cuka apel ini. Dan aku pakai yang botol kecil dulu, waktu itu aku beli yang botol kecil dulu karena aku takut banget, karena ada berita yang kayak nggak bagus kan untuk kulit, terus-terusan pakai cuka apel gitu. Dan bener-bener seterharu itu sih, aku nggak nyangka banget akhirnya gitu setelah penantian bertahun-tahun untuk mencari produk ini, maksudnya untuk mencari obat jerawat ini, akhirnya aku ketemu. Dan ini tuh kayak nggak mahal banget, kayak pas lah untuk aku gitu kan, di kulit aku juga pas gitu kan. Dan kayak ada kalanya nih aku berterima kasih banget sih sama ini, karena mungkin gara-gara ini di awal gara-gara aku pakai ini wajahku udah mendingan banget, jauh dari mendingan waktu itu sampai sekarang alhamdulillahnya. Dan aku tapi nggak pakai lagi nih sampai sekarang karena memang efeknya buruk banget kan. Jadi aku nggak pakai lagi nih, aku kayak cari skincare yang lebih tepat aja gitu untuk kulit aku. Nah jadi aku pakainya tuh rutin tiap malam kayak pengganti toner, tapi aku bilas karena dia kan wanginya tuh bau kayak nggak wangi sih, bau ya, bau banget, nyengat banget dan nggak enak banget. Jadi aku nggak diamin di kulit semalaman gitu, tapi aku bilas diamin sekitar 15 menit, terus aku bilas pakai air biasa, baru deh aku pakai pelembab. Dan waktu itu yang ngebantu juga, ngilangin kayak beruntusan aku yang sering ada di sini kan, aku jerawatannya di pipi nih sama beruntusan yang ada di jidat gitu kan. Jadi aku pakai si
pelembab dari Nature Republic aloe vera yang udah familiar juga. Jadi aku combine waktu itu, cuman 2 ini aku pakai. Jadi aku cuma pakai sabun cuci muka dan pakai 2 step skincare ini lah bisa saya bilang ya kan. Jadi ini ampuh banget sih ngebantu aku selama aku pakai rutin beberapa bulan gitu. Nah, kan aku rutin nih pakai, udah rutin pakai. Aku kayak bener-bener rutin sih tiap malam, nggak pernah aku skip karena memang udah dapet perubahannya kan. Dan sekitar ini termasuk cepat sih penyembuhannya. Kenapa nggak dari dulu aku pakai gitu, temuin si 2 produk ini kan. Jadi kan lebih cepat aku menyembuhkan jerawat aku. Jadi waktu itu sekitar 2 bulanan gitulah aku rutin pakai ini, dan alhamdulillahnya udah mendingan banget, udah lumayan halus. Dan kalau aku pakai BB cream itu udah menutupi ya semuanya noda-nodanya, walaupun masih ada ya kan, nggak bersih banget karena baru 2 bulan, tapi yang kasar-kasarnya itu udah nggak ada lagi. Alhamdulillahnya. Aku kasih fotonya di sini, tapi aku nggak kasih lihat foto yang bener-bener foto aku pas awal jerawat karena aku sebenarnya udah foto tapi kayak semalu itu ya kan. Jadi sebenarnya aku udah foto waktu itu muka aku di awal berjerawat banget itu aku udah foto, tapi karena kayak setiap buka galeri lihat muka aku yang gitu, kayak aku tambah down gitu. Jadi kayak merasa kurang percaya diri lagi gitu kan. Jadi untuk menghindari hal-hal yang seperti itu aku hapus gitu. Jadi kayak aku udah hapus fotonya dan nggak ada lagi. Tapi benar-benar yang nanti aku kasih lihat kayak foto contohnya aku dulunya gimana jerawatnya, nanti benar-benar gitu sih. Aku nggak ngada-ngada karena ngapain kan. Aku ngada-ngada kan di sini aku kayak untuk story ya. Jadi story kan untuk kayak benar-benar honest review gitu kan, kayak jujur gitu kan. Jadi nanti aku kasih perbandingannya juga, wajahnya kalian bisa lihat. Dan aku benar-benar udah seneng banget sih saat itu. Nah, jadi aku pakai terus kan setelah 2 bulan ini. Setelah 2 bulanan itu aku pakai terus yang botol kecil sih waktu itu, Cuka Apple masih yang botol 60 milian gitu, aku pakai sampai habis tuh sekitar 2 bulanan, terus udah habis. Terus ini kenapa waktu itu aku beli lagi yang di botol gini, yang di full size ya. Ini full size-nya gini gitu kan. Berapa mili sih ini? Pokoknya kayak banyak deh. Tapi aku nggak pakai semua untuk di muka. Paling aku pakai sesekali aja kalau memang udah parah banget lagi jerawat aku. Misalnya kayak udah lagi hormonal banget jerawat aku, ini aku pakai sekali aja. Tapi nggak sering gitu kan. Dan ini lebih banyak aku pakai untuk kayak berendam sih waktu itu, karena bagus untuk kayak antibakteri, anti inflamasi juga, untuk bagus di kulit juga sih kok untuk berendam gitu. Jadi tidak aku pakai lagi di wajahku secara rutin, dan alhamdulillahnya dia jerawat aku ini nggak balik lagi gitu. Misalnya nggak kayak dulu lagi, bener-bener udah kalem banget, udah nggak sebanyak itu, udah enak diaturnya ya kan, ditutupin pun enak. Dan aku lanjut untuk cari produk-produk skincare lainnya gitu yang lebih bagus, yang lebih aman dan lebih cocok di kulit aku. Dan waktu itu aku banyak sih, maksudnya kayak bukan banyak, kayak lebih ngatur cara aku skincarean sama cara aku ngerawat wajah aku supaya nanti nggak balik lagi kayak dulu. Dan aku sebenarnya nggak merekomendasikan produk yang ini ya, aloe vera mungkin aku recommended banget, bener-bener recommended. Tapi kalau si Cuka Apple ini aku nggak ngerekomendasiin banget ya. Ini tuh sebenarnya jalannya agak salah, cuman ya mungkin ini ngaruh di aku, alhamdulillahnya kan, tapi belum tentu ngaruh di kalian. Tapi gini ya, kayak aku lebih milih kalau mungkin ada yang lebih aman ya. Kalau kalian menemukan yang lebih aman, kalian boleh pilih yang lebih aman aja gitu. Jadi aku nggak merekomendasikan si Cuka Apple ini karena nggak bagus untuk di kulit kita terus-terusan dipakai gitu. Jadi kuncinya kalian kayak jangan nyerah sih sama menemukan hal-hal, maksudnya kayak kalau jerawatan juga kayak aku, kayak jangan nyerah untuk nyari sesuatu yang cocok untuk ngobatin itu. Dan juga jangan kayak asal-asalan juga, jangan pilih cara-cara instan banget juga gitu kan. Intinya kalian yang penting
pilih produk-produk yang memang cocok di kulit kalian, terus yang memang lebih aman sih, lebih aman gitu, dan lebih ampuh gitu. Mungkin kalau memang nggak ampuh kalian bisa cari cara lain gitu. Pokoknya intinya itu searching, cari-cari gitu kan. Terus juga cocokin sama kulit kalian apakah ini cocok, sama rutinkan itu perawatannya gitu supaya hasilnya maksimal. Nah terus kalian juga harus merhatiin nih cara-cara untuk skincarean gimana, untuk perawatan kulit gimana. Nggak perlu yang kayak heboh banget memang, tapi intinya asal kalian udah kayak merasa cocok aja, walaupun sedikit stepnya itu udah bagus banget gitu. Dan yang terpenting itu adalah membersihkan kulit sebersih mungkin. Itu memang kunci ya, karena kalau memang nggak bersih kayak aku bilang tadi bakal numbuh kan itu istilahnya bakteri-bakteri sama jerawat-jerawat itu kan bakal numbuh kalau nggak kita bersihin wajah kita dengan bagus gitu, apalagi yang bermakeup gitu. Jadi dibersihin aja kulit yang benar-benar bersih. Oke, jadi ya segitu dulu story aku kali ini. Mungkin sebenarnya masih banyak sih yang mau aku ceritain, cuman ya karena durasi ya takut kelamaan, ini aja udah kayak kelamaan banget. Dan mungkin kalau memang kalian banyak pertanyaan, nanti kalian bisa komen aja. Dan like video ini, subscribe YouTube channel aku Rini Khairuni, dan aktifin lonceng notifikasinya. Share video ini ke sosial media kalian. See you soon on the next video. Dadah, assalamualaikum.